Hai semuanya, hai kawan-kawan, balik lagi ketemu dengan kita di Bincang Bola. Kali ini, ya pastinya sih bukan kali ini, pastinya akan ketemu lagi dengan saya, Wila, dan pastinya ditemani Abdul Susila. alias Bang Picing, kalau aku manggilnya udah pasti apalah gitu kan. Bang, kali ini kita kayaknya yang lagi rame kan pasti ngomongin soal Euro kan ya Bang ya? Ya, Piala Ya, Eropa dong. ya Piala Ntar Eropa, lagi mulai. boleh lah kan. Sebelum ngomongin Piala Eropa, Bang, kita kan kebiasaan pengen nonton yang gratisan gitu kan. Ya, Pasti mohon pengen maaf. nonton yang gratisan. Buat kalian nih yang pengen nonton Euro, ngikutin Piala Eropa, nonton ya gratisan lah gitu kan. Bisa lah kalian bisa kalian lihat di Jala Live. Bisa juga download aplikasinya Jala Live. Jadi bisa di-download di mana aja, bisa ditonton di mana aja, dan pastinya gratis sih. Free. Free ya Bang ya. Bisa ya Bang ya, bisa dinikmati di mana aja sama teman-teman, dan jangan lupa. Kalau pengen lebih jelasnya sih ya, maksudku pengen lebih jelasnya bisa aja lihat di deskripsinya nanti ya. Oke Bang, kalau kalian udah nonton, kalian udah tahu lah linknya ya. Oke. Udah Bang, sekarang kita bahas soal Piala Eropa Bang. Yang menarik dari Piala Eropa musim ini apa sih Bang gitu kan? Pasti ada, kalau lihat pasti sebelum-sebelumnya juga udah menarik dan selalu ada kejutan gitu kan. Betul. Kalau untuk musim ini apa sih Bang yang bakal menarik nih? Yang menarik satu, ajang ini akan berlangsung di jagoan turnamen di Jerman. Oke. Kalau Jerman kan jagoan turnamen, sekarang main di kandang, itu bisa Bisa lah gitu kan, buat kejutan juga bisa, gitu. bisa garang nih, atau bisa malah melempem bisa jadi juga. Kata jagoan kok bisa melempem gimana sih Bang? Oke, berarti yang menarik ya Jerman gitu berarti Bang. Jerman. Menariknya di Jerman. Terus kalau ngomongin Piala Eropa, pasti kita akan Eropa kan paling nggak bisa ditebak ya Bang. Bisa Nggak dibilang. bisa, ya paling nggak bisa ditebak. Beberapa tim misalkan jago gitu di Piala Dunia, misalkan kayak Prancis lah, kita ambil Prancis 2 kali jadi finalis Piala Dunia di Eropa. Nah, pasti bisa dibilang akan lebih seru dong Bang, karena nggak bisa ditebak gitu kan. Bang, kalau ngomongin nggak bisa ditebak nih, ya unggulan gimana Bang? Kalau tim unggulan, karena ngomongnya nggak bisa ditebak nih Bang. Pertama kan Piala Eropa akan dimulai tanggal besok. Besok, ya boleh. Tanggal Besok 14. tanggal 14 gitu. Itu pembukaannya di Jerman jam 9, tapi kalau di Indonesia jam 2 dini hari, Sabtu dini hari. Bicara unggulan nih, kalau unggulan sebenarnya agak-agak, gue ngambilnya dari sini dah. Dari beberapa media, terutama media Jerman, media Inggris, media Itali, media-media besar di sepak bola di Eropa lah. Setelah gue komparasi, sebenarnya ada 5-6 tim yang diunggulkan. Tapi secara umum cuma ada 3 yang sebenarnya di hampir semua prediksi sama. Tuan rumah Jerman. Oke. Empunya sepak bola Inggris. Oke. Dan ayam jantan Perancis. Oh, berarti 3 tim. Kalau 1 lagi suruh milih, gue secara pribadi ngelihatnya, setelah gue analisa dan ya berdasarkan sejumlah pertimbangan, Belgia sih masuk. Wow, Belgia. Ya. Italia mana Bang? Juara bertahan nih. Italia sekuatnya muda, nyaris tanpa bintang ya, bintang-bintang yang nggak terlalu terang, bintang redup ya. Bisa dibilang bintang paling terangnya siapa? Federico Chiesa. Itu sisanya. Pelatihnya juga Spalletti yang pelatih penuh kejutan lah, cuma belum teruji di negara, baru level klub, dan ya dia juga nggak begitu yakin ya pernyataannya yang saya baca-baca, nggak begitu yakin untuk bisa masuk ini. Oke Bang, ngomong tadi Bang Picing menyebutkan 4 tim gitu kan. Faktor apa yang membuat 4 tim ini bisa jadi unggulan Bang? Menurut Bang Picing sendiri kenapa? Kalau Jerman, saya satu-satu ya. Iya, oke. Jerman ini kan selain tuan rumah ya udah pasti akan memberi dampak psikologis kepada tim.
sekarang kaptennya Ilkay Gundogan. Di dalamnya juga ada pemain-pemain senior seperti Muller, Thomas Muller, Toni Kroos yang udah sempat menyatakan pensiun, akhirnya kembali lagi untuk mengisi lini tengah setelah era sebelumnya dianggap kurang. Sekarang Nagelsmann yang dia adalah pelatih terbaik Eropa ketika bersama RB Leipzig. Ketika dia masuk 2023, performa Jerman langsung menanjak. Walaupun di 2004 di akhir-akhir itu sempat kalah, tapi menjelang turnamen ini udah mulai lagi kelihatan permainannya. Dan tim pansernya emang tim seruduknya banget tuh, gaya khas Jerman gitu. Main hantam kanan kirinya itu emang udah kelihatan banget. Skuadnya juga kalau ngebedah skuad sedikit, di belakang itu ada Rudiger, untuk kiper masih ada Neuer yang udah sepuh tapi masih pengalaman untuk kiper oke lah, umur segitu masih ingat Buffon, ingat Casillas yang umur sekian masih bersinar. Neuer juga begitu. Belakang Rudiger oke banget bersama Real Madrid. Ada juga backnya ini ada Jonathan Tah, terus ada Toni Kroos, Jamal Musiala, Kai Havertz. Terutama Kai Havertz nih cukup dipertimbangkan lah. Oke. Itu untuk Jerman. Untuk Jerman. Prancis sendiri gimana nih, Pak? Prancis nggak perlu banyak diomong. Dia finalis 2 edisi Piala Dunia dengan skuad yang terbilang masih muda rata-rata. Cuma di situ ada N'Golo Kante, ada Oliver Giroud, ada Griezmann, beberapa pemain yang tua itu sebagai penyeimbang. Deschamps juga sebagai motivator, psikolog di dalam ruang tim udah nggak terbantahkan. Tak pikir dengan kegagalan kemarin di Piala Dunia, motivasi mereka akan tinggi. Apalagi Mbappe sekarang menjadi kapten, ini tantangan tersendiri bagi dia. Oke, kalau gitu yang ini sih Bang, yang aku penasaran tuh Inggris Bang. Inggris nih bisa dibilang, pemainnya bagus-bagus, bisa dibilang individunya juga banyak yang bagus. Tapi ketika main di Eropa, Piala Eropa kayak hilang mulu Bang gitu kan. Gimana Bang lihatnya? Kalau gue declare nih, gue fans Italia, dari dulu dukung Italia sebenarnya. Dari kalau Piala Eropa dari dulu Italia, tapi untuk kali ini gue jogin Inggris. Kenapa? Gue jadi inget salah satu tulisan kolumnis SIS Indonesia, secara garis besar tulisannya, "Hai Inggris, sepak bola tidak akan pernah kembali ke negaramu. Tahun ini akan kembali ke Inggris." Wah, saya yakin itu. Alasannya apa Bang? Bisa dibilang kalau ada, iya sih ada Harry Kane, ada beberapa pemain yang emang pemain mudanya juga lagi bagus-bagus kayak gitu kan. Tapi alasannya apa Bang? Cuma gara-gara emang harus kembali gitu. Setidaknya ada tiga alasan. Yang pertama, si pintu selatan, Gareth Southgate ini, dia udah cukup lama, udah matang banget menurut gue sih, strateginya dia udah matang. Terus komposisi pemain di dalamnya juga relatif tidak ada pemain yang capsnya minim. Jadi pemain-pemain yang ada sekarang termasuk pemain yang muda seperti Phil Foden, Cole Palmer, jam terbangnya udah lumayan. Harry Kane juga udah dengan kematangannya dia pindah bermain ke Jerman. Menurut gue itu salah satu bagian dari adaptasi. Secara kedalaman dalam banget skuadnya. Ketika dicoret Harry Maguire, terus beberapa pemain lah, nggak ngaruh sama sekali sih. Secara bintang mungkin nggak bintang-bintang banget isinya. Ketika era-era sebelumnya ada Frank Lampard, ada Steven Gerrard dan lain sebagainya, David Beckham dan segala macam. Nggak sebintang itu, tapi skuadnya sedalam, melebihi era sebelumnya menurut gue pribadi. Karena lengkap gitu ya Bang? Lengkap di semua posisi, di semua lini. Oke. Bang, masalahnya sekarang aku pakai jersey Belanda nih. Tapi Belanda nggak masuk unggulan, ini gimana? Malah Belgia ini gimana ini? Sebenarnya emang agak apa ya? Belanda ini skuadnya juga mumpuni. Secara mereka kemarin di Piala Dunia juga oke, dan kalahnya juga oleh tim juara dunianya, penalti juga. Secara skuad sangat mumpuni. Cuma kalau harus memilih, gue memilih Belgia ketimbang Belanda.
Kenapa Belgia? Belgia selama 2023 sampai 2024 belum pernah kalah. Ini gue ada sedikit statistiknya biar nggak salah. Wah. Itu mereka dalam 12 pertandingan 8 kali menang dan 4 kali imbang. Dan pelatihnya sekarang itu orang orang Italia, Domenico Tedesco. Ini secara nama mungkin nggak begitu familiar, ya. Cuma dia membawa marwah baru nih di skuad Belgia itu sekarang. Yang generasi emasnya, yang dianggap generasi emas belum sepenuhnya habis. Masih ada generasi emas, ada Kevin Luden masih ada, Tielemans masih ada. Tapi pemain-pemain baru yang datang juga memperkuat. Kayak Romelu Lukaku lah sebagai contoh, dia mulai bersinar lagi. Kemarin di kualifikasi dia menjadi top skor dengan 14 gol mengalahkan Ronaldo dan Kylian Mbappe. Ini skuad Belgia sangat menjanjikan. Bahkan gue prediksi lebih stabil ketimbang yang dianggap generasi emas sebelumnya. Belanda ya, mohon maaf kata. Padahal berharapnya Belanda gitu, ada apa gitu Bang. Oh ternyata nggak masuk unggulan loh Belanda. Kalau di beberapa media-media Eropa mengunggulkan, cuma sebagian besar menempatkan mereka di unggulan kedua, bukan unggulan pertama sih. Oke. Sama dengan Italia, unggulan kedua, Spanyol, mayoritas. Iya, oke. Padahal Belanda juga banyak pemain bagus ya Bang ya? Banget. Oke. Bang, kalau kita ngomongin soal pemain unggulan, kita nggak akan lupa soal pemain kuda hitam gitu kan. Tapi ini Bang, mungkin banyak juga penonton, kawan-kawan juga semuanya pasti penasaran nih. Banyaklah pihak yang ngomong selalu kuda hitam gitu kan, underdog dan lain sebagainya. Kalau lihat sejarahnya sendiri, syaratnya sendiri itu apa sih Bang? Tim ini bisa disebut sebagai underdog, sebagai kuda hitam gitu. Gue jelasin dikit ya. Penggunaan istilah underdog sama kuda hitam. Underdog itu sebenarnya kan awalnya merupakan sebuah pertandingan anjing ya. Pertandingan anjing yang kalah itu biasanya underdog, biasanya diinjek oleh anjingnya. Istilah itu maksudnya underdog itu mulai akhirnya dipakai di politik, di segala macam lapisan termasuk di sepak bola. Dan untuk kuda hitam itu saat Perang Dunia dikisahkan ada sebuah kuda warna hitam, kuda perang lah yang mengangkut beban, dan akhirnya kuda ini mengikuti perlombaan kuda yang berlomba melawan kuda-kuda yang dipersiapkan memang untuk kuda lomba, dan sedangkan dia kuda perang mengangkat beban. Tapi akhirnya kuda ini bisa membuat kejutan mengalahkan kuda-kuda yang memang dilatih untuk lomba, dan kuda ini dinamakan Black Stallion. Nah dari situ mulai diadaptasi kisah itu menjadi kuda hitam, dan istilah ini populer di media-media kita sejak 70-80-an udah mulai digunakan. Akhirnya ketika memakai underdog ya, dengan misalkan diterjemahkan jadi bawah anjing kurang enak, kuda hitam lebih pas dengan kultur Indonesia. Kuda hitam. Oke. Kalau syarat underdog itu sebenarnya berbeda-beda lah, orang memaknainya berbeda. Tapi kalau gue buat tim-tim yang tidak tim-tim besar, buat gue tidak masuk kategori underdog, tidak masuk kategori kuda hitam. Misalkan Spanyol sebagai juara dunia, pernah juara dunia, juara Eropa, masa sih kuda hitam? Walaupun skuadnya sekarang anggaplah tidak menjanjikan, gue nggak sepakat di situ. Menurut gue tim-tim kuda hitam itu tim-tim yang yang sebenarnya nggak dipandang, nggak diunggulkan, tetapi dilihat secara permainan, progres permainan mereka dari 2003 dan menjelang ke turnamen itu meyakinkan lah, diyakini bisa membuat kejutan. Oke, kalau gitu dari Bang Picing sendiri, dari penjelasan Bang Picing tadi ya, dari 24 tim yang tampil di Piala Eropa ini, siapa sih Bang yang kira-kira kuda hitam yang bakal bisa buat kejutan gitu? Ini lagi-lagi gue riset di beberapa media-media besar Eropa. Setelah gue kumpulin, setidaknya ada 4. Yang pertama itu Hungaria, Slovenia, Albania, Turki. Oke, Hungaria mungkin aku setuju Bang. Ada Szoboszlai. Itu salah satunya. Oke, iya boleh Bang. Kenapa mereka disebut sebagai kuda hitam gitu kan? Kenapa Bang? Kalau Hungaria setidaknya
tiap-tiap tim gue coba bagi dengan 3 alasan. Pertama, Hungaria itu berada di grup A ya. Iya. Di grup A bersama Jerman. Gue yakin akan mengejutkan banget lolos grup. Hungaria ini kan sempat dulunya berjaya ya sepak bolanya, redup sekarang. Yang pertama, mereka itu lolos ke sini sebagai juara grup tanpa kalah. Dari 8 pertandingan itu 5 kali menang, 3 kali imbang. Iya, ngalahin Kroasia juga ya. Pelatihnya orang Italia, Marco Rossi, yang sistem pertahanannya kuat, pragmatis, cuma mengandalkan sepak bola Eropa Timur yang ya keras. Oke, setelah itu Slovenia gimana, Bang? Slovenia yang mengejutkan salah satunya di 2024 ini mengalahkan Portugal. Menurut gua mengalahkan Portugal dan mewakilkan dan juga menang atas Amerika Serikat dengan kemampuan mereka mengalahkan Portugal. Apapun itu, misalkan Portugal cuma uji coba yang coba-coba pemain, tetap aja mengalahkan Portugal. Tim-timnya pemainnya juga lagi bagus-bagus ya Portugal ya. Ada mega bintang juga sih, pasti nggak boleh dilupakan. Cristiano Ronaldo. Iya sih. Ya boleh lah, bisa dibilang, bisa lah harusnya ya bikin kejutan. Sangat bisa. Selanjutnya Albania. Albania ini berada di grup yang nggak dibilang grup neraka. Gue nggak setuju neraka. Di situ ada Spanyol, Italia, Albania, dan Kroasia. Ini tim semuanya menurut gue seimbang nih. Grup ini seimbang. Karena seimbang karena apa, Bang? Enggak. Spanyol jago amat. Enggak. Setelah era kemasan mereka itu udah belum pulih. Italia juga walaupun juara bertahan, timnya lagi ya enggak menjanjikan. Kroasia emang ada Luka Modric dan beberapa, cuma menurut gua udah fase penurunan menurut gua ya. Dan Albania malah gue yakin nih, entah Italia, entah Kroasia, nggak mungkin juga malah Albania sama Kroasia yang lolos. Spanyol, tapi mungkin Spanyol lah, gue milih Spanyol. Persaingan ketat, cuma ya ini bukan tim-tim yang sama rata nih grup ini. Bukan grup neraka, cuma ya seimbang semua lah. Bang, yang terakhir nih selalu kalau dilihat tuh selalu dapat pokoknya dimanapun pasti disebut nih, Bang. Di media negara manapun pasti disebut nih, Turki. Iya, Turki. Kenapa Turki selalu dianggap underdog gitu? Kuncinya paling enggak di 2000 dalam persiapan menuju Piala Eropa ini, dia mengalahkan tuan rumah Jerman dan mengalahkan Kroasia. Apapun beberapa pertandingan terakhir memang agak merah rapornya, cuma ketika berhasil mengalahkan Jerman yang saat itu nggak pernah kalah, tiba-tiba dihajar sama dia. Kroasia dengan komposisi yang generasi emasnya juga belum terlalu luntur, udah dinotis lah, wah bisa mengejutkan nih tim. Dan pelatihnya juga sosok terkenal dari Italia, bintangnya AS Roma, Vincenzo Montella. Udah tahu lah seluk-beluk permainan dari tim-tim kalau Italia gitu, Italia yang megang kayak jaminan pertahanan lu bakal grendel, pragmatis, cuma dengan gaya yang sekarang modern gitu loh. Berbahaya gitu. Berarti harus diwaspadai banget nih sama tim-tim yang lain gitu kan. Oke. Kalau dari aku nih, Bang, pertanyaan terakhir nih. Kalau dari aku sih pertanyaan terakhir soal ya last dance mungkin, Bang, buat pemain-pemain yang emang udah berumur kali ya, kayak Cristiano Ronaldo kayak gitu kan. Kalau dari Bang Picing sebenarnya siapa aja sih yang bakal bisa jadi last dance nih? Kalau last dance itu ukurannya secara usia, gue pikir ada 13 sampai 17 pemain yang udah 35 tahun ke atas yang mungkin ini Piala Eropa terakhirnya ya. Tapi untuk pemain-pemain yang sudah menyatakan akan pensiun setelah Piala Eropa, mungkin baru Toni Kroos. Tapi kayak Cristiano Ronaldo, Pepe yang sekarang udah 41. Kayaknya nggak mungkin dah 45 nanti main di Piala Eropa selanjutnya. Ronaldo juga mungkin terakhir ini. Kalau berambisi Piala Dunia mah oke lah, tapi kalau Piala Eropa mungkin ini terakhir. Ada Luka Modric, terus ada Oliver Giroud juga udah 70 tahun, ada Lewandowski,
ada Demago Vidac, juga setidaknya ada 13 pemain lah. Oke. Kalau dari aku itu sih Bang yang ya mungkin yang buat penasaran gitu. Oke. Gue nanya dulu satu boleh ya satu ya? Oke. Satu. Satu tapi 2 pertanyaan. Oke. Siapa top skor Piala Eropa 2024 dan siapa pemain muda yang akan mencuri perhatian? Bentar, kalau ngomong pemain muda nih aku tanya dulu malahan. Ukuran pemain muda itu berapa? Kalau di kita kan ukuran pemain muda usia Eropa 20. dong. Eropa itu turnamen terakhir usia muda U21. Oke, U21. Berarti Jude Bellingham masih masuk dong, Bang? Masuk dong. Jude Bellingham Itu kenapa masuk. Inggris jalan juara. Oh iya, oke. Jude Bellingham masuk, tapi ya itu pemain muda sih Bang mungkin ya. Ya Turki sih Bang, ada lagi Arda. Itu juga bagus gitu. Ya ada Güler juga bagus. Bisa lah jadi pemain muda terbaik gitu kan. Tapi kalau untuk top skor, aku sih masih Mbappe ya Bang ya. Mbappe ya? Aku masih mikir Mbappe ya, kayaknya dia dengan ya itu embel-embel dia akan jadi kapten, jadi mungkin motivasinya semakin tinggi kayak gitu kan. Bahkan di Piala Dunia juga udah nunjukin kayak gitu kan. Jadi aku sih Mbappe, Cristiano Ronaldo bisa lah, tapi mungkin akan lebih ke Mbappe sih, aku mengunggulkan Mbappe sih. Enggak Romelu Lukaku ya? Enggak sih Bang, enggak beda mungkin ya atmosfernya walaupun di kualifikasi bisa dibilang iya sih gitu. Tapi aku masih menjagokan oke lah Mbappe gitu. Sepakat lah. Sepakat ya, pemain mudanya aku sih yaitu Jude Bellingham. Udahlah, makanya masuk jadi kata masuk tim unggulan sih aku setuju Bang, emang lagi bagus-bagusnya kayak gitu kan. Oke sih dari aku. Oke, itu aja Bang yang perlu kita bahas. Oke, cukup. Oke, jadi pembahasan kita di Bincang Bola kali ini Piala Eropa cuma cukup sampai sini aja ya, tapi untuk mungkin bisa nonton perbincangan bola lainnya dan setelah mungkin nanti pertandingan akan ada iya, kita akan lebih mendalam lagi ya. Kita pasti akan membahas lebih mendalam lagi itu ya. Oke Bang, sampai di sini aja ya perbincangan kita soal Piala Eropa. Dan buat kalian yang pengen menyaksikan semua tayangan Piala Eropa secara gratis pastinya, jangan lupa nonton di Jala Live ya. Download juga aplikasinya Jala Live, jadi bisa nonton di mana aja tuh gratis, bisa dinikmatin sama temen-temen juga tuh pastinya kan. Ya udah, sampai di sini aja. Dan jangan lupa nih, mampir-mampirlah ke Eksportase ya. Udah sampai di sini, bye-bye. Bye-bye, terima kasih.